Oke, bersama saya lagi Profesor Y dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kalian mengatur waktu kalian. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang kebiasaan dan juga kepribadian kalian dalam melakukan kebiasaan tersebut, dan sekarang kita akan menuju ke bagian yang sulit, yaitu apa aja tantangannya di situ akan menghadang kalian ketika kalian ingin membuat sebuah kebiasaan baru. So, ketika kalian membuat sebuah kebiasaan, maka memang itu merupakan sisi positifnya, itu kalian bisa menggunakan autopilot. Jadi tubuh kalian itu bisa bergerak secara otomatis gitu. Tiba-tiba langsung gitu aja nyetir gitu, otomatis gitu kan ya. Tetapi ini juga merupakan sebuah backfire. Apa itu backfire? Menimbulkan sebuah dampak negatif bagi otak kalian. Kenapa? Karena ketika kebiasaan sudah terbentuk, maka yang terjadi adalah otak kalian, di dalam otak kalian itu ada sebuah bagian yang di situ merupakan pengambil keputusan. Nah, itu ketika kalian sudah terbiasa, maka pengambil keputusan itu akan down, akan dialihfungsikan ke keputusan yang lain. Nah, contoh kayak gini. Ketika kalian sudah terbiasa untuk menghitung matematika gitu ya, intinya biasanya kita pakai rumus ini, kita pakai rumus ini, kita pakai rumus ini. Awal-awal mungkin kalian ya cukup itu sih cukup susah juga, kita harus memilih antara banyak rumus. Tapi semakin kalian terbiasa, bahkan tanpa melihat buku kalian bisa melihat soal ini pakai rumus ini, soal ini pakai rumus ini. Nah, seperti itu. Sehingga otak-otak kalian yang dulunya itu digunakan untuk berpikir rumus, sekarang dialihfungsikan menjadi berpikir yang lain. Nah, itu memang ya awalnya itu ketika kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik, ya memang hal tersebut baik. Tetapi ini juga menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena ketika kalian memiliki kebiasaan yang buruk, misal kebiasaan merokok gitu ya. Ketika kalian merokok gitu terus ada gaya-gayanya, itu secara tidak sadar kalian ya seperti itu, dan otak kalian mengasumsikan bahwa yang namanya rokok itu baik gitu. Nah, otomatis decision making pengambil keputusan dalam otak ini itu ketika kebiasaan itu jelek, maka langsung otak itu tetap, maksudnya tetap itu ya yang dialihfungsikan tadi itu tetap nggak difungsikan gitu. Jadi otak kalian kayak lumpuh untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan ya itu bisa kalian lihat pada orang yang kebiasaannya merokok, meskipun mungkin dia tahu, otaknya itu tahu bahwa merokok itu nggak baik, tetapi karena pengambilan keputusannya itu sudah di autopilot karena kebiasaannya, maka dia akan cukup susah untuk kembali tidak merokok lagi. Nah, itu adalah sebuah sisi buruk dari kebiasaan. Dan ya seperti itulah kesulitan untuk membentuk sebuah kebiasaan baru. So, gimana caranya kita di sini untuk bisa mengubah kebiasaan lama tersebut menjadi kebiasaan yang baru yang lebih baik lagi? Nah, di sini saya akan membagikan 3 buah tips. Yang pertama adalah kekuatan tekad. Nah, kekuatan tekad ini ya kemauan yang keras, dan ya itu memang diperlukan karena itu merupakan bahan bakar bagi otak untuk mengubah kebiasaan. Dan yang harus kalian ingat, namanya kekuatan tekad ini perlu di-charge. Bahwa di-charge itu diisi kembali, di-charge, entah itu dengan pengingat atau dengan apalagi ya pengingat lah intinya. Ketika kalian di situ sudah mulai capek otak kalian, kok sepertinya saya tidak bisa membentuk kebiasaan baru ini, kalian harus mengecharge kekuatan tekad ini dengan mungkin kalimat-kalimat motivasi atau mungkin apapun itu. Dan yang kedua adalah motivasi ini maksudnya itu kalian harus meningkatkan level kebiasaan itu setelah beberapa, mungkin levelnya pertama easy gitu ya. Jadi mungkin saya akan membuat kebiasaan membaca setiap hari. Nah, mungkin level pertama adalah level easy. Oke, saya membaca hanya 1 halaman sehari. Itu easy banget sih, 1 halaman sehari. Nah, lama-kelamaan ya harus kalian tingkatkan, karena ketika tidak kalian tingkatkan kebiasaan itu ya akan stuck di situ gitu. Dan
kebiasaan yang di situ hanya dibangun dengan setengah-setengah seperti itu ya pastinya tidak akan bertahan lama juga. Apalagi kalau sudah dibombardir dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sangat mungkin kebiasaan merokok atau kebiasaan tidur atau kebiasaan untuk scroll-scroll Instagram atau scroll YouTube. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang enak, tetapi itu ya nggak toksik juga sih sebenarnya. Tetapi tergantung apa fit kalian juga sih sebenarnya. Kalau fit kalian dari mesti sukses ya bermanfaat dong. Dan oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah find your way atau reason atau alasan. Alasan kalian untuk berubah itu apa, dan itu harus kuat, harus didasari dari perasaan kalian. Mungkin kalian merasa seneng, ingin merasa bahagia dengan membaca, dan baca bisa menjadi lebih bahagia, atau ingin merasa lebih berenergi dengan berolahraga. Nah, itu harus kalian cari juga. Tanpa itu ya biasanya hanya di drive kesenangan sesaat gitu, dan itu biasanya nggak tahan lama gitu. Tapi ketika kalian di situ membuat sebuah alasan yang di situ berdasarkan pada perasaan kalian, itu lebih memungkinkan untuk tahan lama daripada yang hanya dipicu oleh sebuah semangat sesaat gitu. Ya oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupi sampai sekian dulu. Di sini kalian belajar bagaimana cara kalian untuk menghadapi apa yang disebut dengan kesulitan-kesulitan saat kalian di situ membentuk sebuah kebiasaan yang baru, yaitu dengan menggunakan tekad, motivasi, dan juga alasan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan artikel motivasi yang lebih bagus lagi, dan mungkin tutorial-tutorial secara teknis maupun secara personal yang juga lebih bagus lagi pastinya. Dan kalau kalian di situ suka dengan podcast dan biasa mendengarkan podcast entah sambil menyetir atau sambil masak, kalian bisa follow Mesti Dengar di Spotify atau di Apple iTunes. Dan juga kalau kalian suka membaca, jangan lupa juga kunjungi website mestibaca.com untuk mendapatkan artikel-artikel yang menarik dan pastinya motivasi untuk kalian supaya mesti sukses. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.